Bismillahirrahmanirrahim. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidup kita di dunia ini adalah bentuk bersyukur. Tidak ada yang lebih bermanfaat, tidak ada yang lebih berharga bagi kita di dunia ini daripada bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita segalanya yang membahagiakan kita adalah karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semuanya yang terbaik kepada kita di dunia, yang membahagiakan kita, bukan karena kita memang berhak untuk menerimanya. Apakah kita berhak menerima hidayah? Apa kelebihan kita? Apa yang membuat kita berhak dan layak untuk menerima hidayah? Masih banyak selain diri kita yang lebih pintar, lebih alim, dan memiliki kelebihan yang lebih banyak dari kita, tapi tidak Allah beri hidayah. Kita yang tidak lebih cantik, tidak lebih kaya, tidak lebih pintar, dan seterusnya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita termasuk di antara hamba yang mendapatkan nikmat hidayah. Padahal ini kekurangan kita mungkin jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada kelebihan kita. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada kita adalah semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa tidak ada yang lebih membuat kita mendapatkan rahmat daripada syukur kepada Allah. Orang yang paling berhak mendapatkan nikmat Allah, rahmat Allah, adalah orang yang pandai bersyukur. Makanya para Rasul dan Nabi tidak pernah berhenti bersyukur. Walaupun ibadah mereka sudah maksimal, mereka belum menganggap diri mereka telah bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur.
Allah tidak minta apapun dari kita. Allah tidak menuntut apapun dari kita. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Aku ciptakan jin manusia untuk beribadah. Aku enggak minta apa-apa kok dari mereka. Aku enggak minta mereka memberiku makan. Aku juga tidak pernah menuntut mereka minta duitnya. Kenapa itu menulis? Aku nggak minta duit mereka. Jangan khawatir. Kalian aku suruh bersedekah pun manfaat untuk kalian. Aku suruh kalian berzakat juga manfaat untuk kalian. Semua ibadah kalian tidak akan pernah aku nikmati manfaatnya. Aku ini maha kaya. Aku ini maha sempurna. Oh, aku bukankah aku pernah aku berkata, ya ayyuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian semualah yang membutuhkan aku. Aku tidak butuh kalian. Aku maha kaya, lagi maha terpuji. Maka para jemaah, yang membuat hidup ini menjadi berarti, hidup ini menjadi sempurna dan syarat dengan kebahagiaan, ada dengan bersyukur kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, berapa banyak dari kita yang tadinya tidak punya apa-apa, lalu diberi yang sebelumnya tidak pernah kita miliki. Bukankah kita adalah orang yang sering lalai, cenderung kepada maksiat, cenderung emosi, cenderung sombong? Banyak kecenderungan kita kepada hal-hal yang negatif. Tapi kenapa? Alhamdulillah, aib kita tidak terbongkar. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menutupi dan mengurangi, bahkan menghilangkan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Wallahi para jemaah, kalau kita bandingkan kelebihan kita dengan kelebihan binatang, bisa jadi binatang itu lebih banyak kelebihan daripada kita. Tapi kenapa Allah memuliakan kita? Karena Allah sayang sama kita. Begitu sayangnya kita, begitu sayangnya Allah kepada kita, sampai Allah tutup aib kita, sampai Allah lebih memperlihatkan kelebihan kita daripada kekurangan kita. Allah hanya minta satu, dan itu pun untuk kita manfaatnya, di mana kita pandai bersyukur kepada Allah. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau adalah orang terkaya. Orang terkaya secara mutlak. Tidak ada yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia sadar yang membuat dia hebat bukan kekayaan, tapi bersyukur kepada Allah. Sehingga beliau memohon kepada Allah agar senantiasa diberi kekuatan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya beliau berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku kekuatan syukur, sehingga aku bisa senantiasa bersyukur kepadamu atas nikmat yang telah kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, sehingga aku bisa selalu beramal saleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para rasul dan nabi, beliau selalu berkata, afalah kun 'abdan syakura. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah di dunia ini kita mengandalkan sesuatu yang tidak sejalan dengan syukur.
Segala sesuatu yang tidak sejalan dengan syukur pasti ada akhirnya, pasti ada habisnya. Apa sih yang tidak menjenuhkan? Apa sih yang tidak membosankan di dunia? Yang sejalan dengan syukur kepada Allah. Apa itu yang sejalan dengan syukur? Dua. Warnai hidup kita dengan dua hal yang sejalan dengan syukur. Islam itu mudah. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Apa yang membuat hidup ini menjadi indah? Adalah dengan kita selalu melakukan dua hal yang sejalan dengan syukur. Yang pertama adalah ikhlas. Perhatikan ibu ikhlas. Ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Tidaklah mereka diperintahkan untuk beramal kecuali karena Allah. Oh ya maaf, hidup ini untuk beramal. Hidup ini untuk beramal. Makanya para jemaah yang memuliakan kita, yang membuat Allah mengangkat derajat kita adalah amal. Rasulullah SAW mengingatkan hal tersebut, menegaskan hal tersebut dengan mengatakan, "Man batal bihi amalu, lam yusri bihi nasabu." Orang yang mulia nasabnya, tapi tidak diimbangi dengan amal, nasabnya yang mulia tidak akan pernah memuliakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan yang tidak didukung oleh amal, yang bukan karena amal, adalah kemuliaan yang semu. Karena yang memuliakan itu hanya Allah. Allah suka kita amal. Allah menyukai amal kita. Karena yang dilihat oleh Allah dari kita dua, hati dan amal. Ikhlas merupakan amalan hati yang paling utama. Bahkan seluruh Islam, ajaran Islam adalah ikhlas. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, Islam itu isinya ikhlas. Seluruh Islam isinya ikhlas, yaitu tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba Al-Quran, buka ibu Al-Quran dari awal, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya tauhid. Sepertiga Al-Quran isinya tentang Allah. Makanya surat yang paling mengenalkan kita akan Allah disebut dengan surat sepertiga Al-Quran. Yang menyamai sepertiga Al-Quran yaitu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat-ayatnya itu selalu memperkenalkan dirinya. Lihat di surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tahmid itu artinya menetapkan kesempurnaan bagi Allah. Karena makna memuji Allah, tahmid artinya apa? Isbatul kamalillahi tabaraka wa ta'ala, menetapkan kesempurnaan bagi Allah. Rabbil alamin. Kenapa aku berhati puji? Karena aku yang menciptakan. Rabb itu artinya Rabb, tiga maknanya. Pencipta, pemilik, dan pengatur. Makanya yang paling berhak untuk dipuji Allah, karena hanya Allah yang bisa menciptakan. Karena hanya Allah yang memiliki, selainnya tidak memiliki apapun. Karena hanya Allah yang mengatur hidup kita, mengatur alam, mudabbir samawati wal ardh wal alamin. Allah
Allah kenalkan dirinya, perkenalkan dirinya. Aku adalah Rahman, aku adalah Rahim. Seringkali Allah Azza wa Jalla di akhir ayat, wa huwal ghafurur rahim, wa huwal azizul hakim, wa huwal ghafurur rahim, wa huwal Allah katakan, dan banyak lagi ayat-ayat Tawwabur Rahim, ya, Wallahul Khaliqul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Allah sebutkan nama-namanya. Maksudnya apa? Allah memperkenalkan dirinya. Karena ikhlas itu mengenal Allah. Tidak mungkin kita ikhlas, tidak mungkin kita memurnikan niat kita dalam beramal kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Makanya Rasulullah alaihissalam ketika beliau alaihissalam berkata, aku adalah orang yang paling mengenal Allah. Artinya Rasul memberikan rahasia, memberikan tips bagaimana agar kita ikhlas. Beliau memberitahukan, karena aku adalah orang yang paling mengenal Allah. Jadi untuk mencari ikhlas, kita harus kenal Allah. Melalui apa kita kenal Allah? Melalui Asmaul Husna. Ikhlas itu ikhlas artinya memurnikan niat hanya kepada Allah. Bagaimana ikhlas yang benar? Bagaimana ikhlas yang sesuai dengan perintah Allah Jalla wa'ala? Yaitu, kata ulama, beramallah karena mengharapkan balasan akhirat. Al-ta'amal bi ta'atillah raja'a thawabil akhirah. Kita beramal di dunia dengan mengharapkan balasan akhirat, maka itu ikhlas. Jadi kalau kita beramal, carilah manfaat akhirat, maka amalan kita tergolong amalan ikhlas. Tapi kapan kita beramal karena mengharapkan manfaat dunia, maka ikhlas kita berkurang, bahkan sama sekali tidak ada nilai pahalanya. Misalnya kita beramal, bersedekah supaya penyakit kita sembuh. Pak Ulama mengatakan, niat mendapatkan manfaat tidak membatalkan selama asalnya ikhlas, tapi muncul keinginan untuk sembuh, tapi dasarnya ikhlas, maka keinginan untuk sembuh itu mengurangi pahala. Karena sembuh itu manfaat dunia. Contoh misalnya, kita bersedekah kepada fakir miskin dengan harapan agar terangkat bala dalam rumah tangga kita. Karena kita ini sering ribut sama suami, pengen rumah tangga kita itu tenang, bahagia, rukun, makanya bersedekah supaya bisa menolak bala dan mengangkat bala. Kita katakan, selama pada hati kita ada ikhlas, insya Allah amal itu boleh. Tapi ketika ada keinginan untuk mendapatkan manfaat dunia dengan bersedekah agar bala yang menimpa rumah tangganya terangkat, maka keinginan untuk mendapatkan manfaat dunia tersebut mengurangi pahala ikhlas. Kenapa, Bu? Ikhlas itu hanya mengharapkan pahala akhirat, balasan akhirat. Karena dunia itu tidak disukai Allah. Allah tidak suka dunia.
Makanya ibu Allah Jalla wa'ala, kalau kita ingin betul-betul beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, maka selaraskanlah selera kita dengan keinginan Allah. Sesuaikanlah. Jadi orang yang paling ibadah kepada Allah, karena Allah Jalla wa'ala berfirman, ya, dalam surah Al-Kabut ayat yang saya lupa, kata Allah, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang sempurna, beribadahlah dengannya. Kata ulama, ayat ini memberi pelajaran, yaitu orang yang paling beribadah kepada Allah adalah orang yang paling berinteraksi dengan sifat dan nama Allah. Ketika Allah tidak menyukai dunia, itu kan sifat Allah, maka kita pun harusnya jangan beramal karena sesuatu yang tidak Allah sukai. Pernah nggak Bu, ibu mendapati satu saja ayat Allah memuji dunia? Allah yang menciptakan dunia. Ibu lihat dunia ini luar biasa, indah. Tapi subhanallah, tidak pernah sekalipun Allah memuji dunia. Sampai kapanpun kalau kita buka ayat, walaupun kita hafal Quran, kita bolak-balik, kita tidak akan pernah mendapati satu ayat pun di mana Allah memuji dunia. Dan itu juga diperkuat dan dipertegas oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga bahkan beliau dengan lebih jelas lagi mengatakan, kalau seandainya karena di dunia ta'adilu janaha ba'udha ma saqa minhal kafir syurbatan ma'. Kalau dunia itu sama nilainya, harganya, nilai dunia sama dengan selembar sayap lalat. Bayangkan lalat. Lalat itu hewan apa? Hewan hina. Bahkan kalau ada lalat timbang hingga dimakan di makanan kita, mungkin kita akan makan. Ada lalat timbang dimakan, ini jijik, buang. Padahal sudah tentu. Tapi karena ini adalah hewan yang hina, sampai kalau ada di makanan kita hinggap, kita buang. Makanannya itu kita buang. Bahkan bukan lalatnya saja, bahkan Rasul mengatakan, kalau seandainya nilai dunia sama dengan satu lembar sayap lalat, maka dunia itu sudah bernilai. Artinya dunia itu sangat hina. Nah, karena dunia sangat hina, sehingga Allah tidak pernah membanggakan kita karena dunia kita. Allah tidak pernah memuliakan kita karena dunia kita. Oh, ini gua kaya loh, gua ini banyak duitnya, sehingga Allah memuliakan saya. Tidak. Allah Jalla wa'ala apabila hendak memuliakan kita dan mencintai kita, Allah tidak memberi kita kekayaan. Karena Allah Jalla wa'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rabb. Rabb bitarbiyatil 'ammah atau tarbiyatul khassah. Allah itu memberi dunia kepada siapapun karena kasihan, bukan karena sayang. Bedakan antara kasihan dengan sayang. Makanya orang kafir itu diberi kekayaan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya yang suka kasihan. Makanya Allah memberi orang kafir kesehatan, kekayaan, bahkan dunia Allah kasih. Kenapa? Karena dunia itu tidak Allah suka. Jadi Allah memberi kepada siapapun dunia karena kasihan, bukan karena sayang. Bagaimana Allah membuktikan kasih sayangnya kepada hambanya? Dengan apa Allah membuktikan sayangnya kepada hambanya? Dengan satu, dengan hidayah.
Makanya Allah Jalla wa'ala menjadikan satu-satunya bukti cinta Allah kepada hambanya itu satu, hidayah. Coba ibu buka di Al-Quran, ayo buka di hadis. Pernah nggak sih kita disuruh minta dunia? Ada. Kalaupun minta dunia, ya, kalaupun kita meminta dunia, maka apa yang kita minta? Dunia yang sejalan dengan hidayah. Itu apa? Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami yang terbaik di dunia. Atina hasanatan fid dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalaupun kita minta dunia, minta yang sejalan dengan apa? Dengan hidayah. Yaitu minta dunia yang terbaik. Ya Allah, kalau memang kekayaan saya membuat saya lebih beribadah, lebih dekat kepadamu, lebih bermanfaat dengan hartaku, jadikan aku orang kaya. Itulah kekayaan dunia, yaitu kekayaan yang sejalan dengan hidayah. Kalau karena tanpa hidayah, Bu, kita hancur. Tanpa hidayah, Bu, kita hina. Makanya apapun di dunia ini yang sejalan dengan hidayah, pasti Allah muliakan. Jadi ikhlas itu ibu beramal karena mengharapkan balasan akhirat. Dan itu masuk dalam kerangka syukur. Ibu ikhlas saja, minum karena Allah. Minum karena Allah. Jadikan amalan yang mubah menjadi ibadah. Minum karena Allah, tidur karena Allah, makan karena Allah, melayani suami karena Allah, karena ingin menjalankan perintah Allah. Semuanya karena Allah, atau karena ingin mendapatkan manfaat akhirat. Silakan. Saya betul-betul taat, sabar sama suami karena saya pengen surga. Karena Rasul mengatakan surganya wanita yang sudah berumah tangga di suami. Makanya saya sabar dengan segala kekurangan yang ada pada suami saya sabar karena surga saya ada di suami. Kemudian yang kedua, Bu, bersyukur artinya meladani Rasulullah SAW. Kita jangan hidup semaunya, jangan beramal seenaknya, nggak bisa. Kita hidup ini untuk bersyukur, karena Allah Subhanahu Wa Taala jelas menegaskan dalam beberapa ayat bahwa tujuan hidup adalah bersyukur. Makanya orang tidak boleh beramal karena amal bagian dari syukur. Apa Rasul berhenti beramal? Beliau adalah manusia terbaik. Tapi beliau alaihissalam, walaupun beliau adalah manusia terbaik, bahkan sudah dijamin surga. Allahu Akbar. Karena Rasul tidak pernah berhenti beramal. Beliau hampir tidak pernah absen dari tahajud. Padahal sudah dijamin surga, karena beliau masih di dunia. Kalau beliau mungkin sudah pindah ke alam kubur, beliau berhenti tahajud. Kenapa beliau tidak berhenti tahajud sampai bengkak kakinya? Sampai Aisyah menangis, sampai beliau protes, ya Rasul, kenapa sampai beramal seperti itu? Kenapa kau sampai menyiksa dirimu seperti itu? Kalau tahajud anak, beliau selalu berkata, apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi selama kita masih hidup di dunia, kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah. Karena disitulah kekuatan kita, disitulah kebahagiaan kita, disitulah kesempurnaan hidup dunia akhirat. Ingat Ibu, kita selamat dari neraka, kita mendapatkan azab, mendapatkan nikmat kubur, selamat dari azab kubur, dan kita mendapatkan nikmat surga serta bisa melihat wajah Allah. Itu semua karena syukur kita kepada Allah. Nah, orang yang paling mendapatkan rahmat adalah orang yang bersyukur. Makanya Rasul selalu bersyukur walaupun menjadi surga, karena Rasul sadar beliau masuk surga bukan karena amal beliau, tapi nilai syukurnya itu. Nah, dengan bersyukur maka Allah beri rahmat.
Jadi Allah memberi rahmat kepada kita karena syukur kita, bukan karena kehebatan dan kelebihan dunia kita. Coba Rasul dari surga, tapi beliau tidak pernah meninggalkan nilai-nilai syukur. Kenapa? Karena syukur itulah yang membuat seorang mendapatkan rahmat. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, la yadkhulul jannatu ahadun bi'amali. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau pun masuk surga bukan karena amalanmu. Dia Rasulullah amalannya luar biasa. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga juga bukan karena amalnya. Padahal mungkin nggak sih Rasul beramal tidak ikhlas? Nggak mungkin. Mungkin nggak sih Rasul beramal dengan amalan-amalan yang nggak berkualitas? Nggak mungkin. Tapi beliau tidak bisa mengandalkan amalnya untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Bahkan beliau juga termasuk bisa bahagia di akhirat karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau nggak berani ninggalin syukur. Karena kapan kita berani ninggalin syukur, kapan kita berani kufur? Walaupun Rasul, Allah nggak. Jangan macam-macam kamu yang Muhammad. Kamu tinggalkan syukur. Inna adzabi lasyadid. Makanya Allah Jalla wa Ala dengan tegas mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, aku beri, aku jaga nikmatku, bahkan aku tambah. Walaupun kamu yang Muhammad, jangan tinggalkan syukur. Jadi Rasulullah dan para Rasul dan para Nabi itu hebat, bukan karena kelebihan yang ada pada mereka. Mereka hebat karena mereka pandai bersyukur. Orang-orang terdahulu yang hebat-hebat, sahabat, tabi'in, watba'u tabi'in, Aisyah, Khadijah, itu menjadi hebat karena pandai bersyukur. Bukan karena kemuliaan nasab, bukan karena kekayaannya, bukan karena dari keluarga yang terhormat, bukan. Tapi karena mereka pandai bersyukur kepada Allah. Tidak ada yang lebih mendukung syukur kita kepada Allah daripada meneladani Rasulullah. Oleh karenanya, kita jadikan hidup kita hidup yang selaras dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh beliau dalam segala aspek kehidupan ini. Bagaimana sih berjilbab yang syar'i? Bagaimana menjadi istri yang baik sesuai dengan tuntunan Nabi? Karena begini Bu, seringkali wanita kalau disampaikan bahwa surganya istri itu ada di suami, banyak wanita yang mengatakan, sebentar, bagaimana dulu suaminya? Selalu begitu di mana-mana, kecuali mungkin di sini. Kayaknya di sini istri-istrinya, ya ibu-ibu di sini kelihatannya sama. Ya Bu ya, karena umumnya begitu, karena mereka menganggap bahwa suami yang dihormati, yang ditaati adalah suami yang soleh. Kalau nggak soleh gimana Ustaz? Masa kita menganggap dia surga? Kan nggak bisa dong. Kalau soleh baru, kalau nggak soleh nggak bisa. Kita nggak bisa menganggap dia surga kita. Nah ini perlu diluruskan pemahaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan suami secara mutlak. Apakah dia suami yang soleh atau tidak soleh? Hormati. Jadikan dia surgamu. Dan Rasul tidak pernah ngomong suami yang kalian jadikan surga, suami yang soleh. Tak ada lapan itu. Ayo cari hadisnya, silakan. Kirim ke saya. Kalau ada, saya mau belajar ini. Gak ada lapan itu, gak ada. Kalau ada misalnya hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innal mar'ah idza shallat khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil syi'ti. Kalau seorang wanita
selalu menjaga salat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, mentaati suaminya, menjaga kehormatannya. Kalau dia meninggal, maka dia meninggal husnul khatimah. Dan kalau dia masuk surga, dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu manapun. Silakan pilih. Padahal pintu surga memiliki kekhususan daripada amal. Nggak bisa kalau orang nggak rajin sholat masuk ke pintu sholat, nggak bisa. Nggak bisa kalau orang nggak rajin puasa masuk pintu royan, nggak bisa. Nggak bisa orang kalau memang dia meninggal dan tidak pernah berjihad, nggak bisa dia masuk ke pintu jihad. Kalau orang pelit, jarang bersedekah, nggak pernah berzakat berinfak, nggak bisa masuk surga melalui pintu sedekah dan zakat, nggak bisa. Tapi bayangkan, seorang wanita yang mampu menjadikan suaminya surga, suami gimana Rasul? Siapapun wanita yang mentaati suaminya, yang menghormati suaminya, lalu meninggal, maka husnul khatimah. Dan nanti kalau sudah berada di depan pintu surga, silakan wahai wanita salihah, kamu masuk dari pintu mana? Silakan. Ya Allah. Mungkin ibu sholatnya kurang baik. Mungkin ibu kurang rajin puasa sunnah. Mungkin tidak begitu banyak bersedekah. Tapi hanya karena taat suami, hanya karena mengagungkan dan menghormati suami, Allah muliakan wanita. Dan itu contoh Rasul. Rasul yang mengatakan ikuti. Jangan kalau ikut Rasul yang sholatnya saja, yang puasanya saja. Kalau ikut Rasul yang enak-enak aja. Tapi kalau ke suami, bentar dulu Ustaz, suaminya gimana dulu? Dia punya duit, ya saya sayang. Nggak punya duit, ya gimana gitu. Gak bisa. Kita boleh tidak taat kepada suami apabila suami menyuruh maksiat. Tapi kalau suami kita selama dia masih berstatus suami, dia nyuruh apapun wajib kita taati selama tidak bersifat maksiat. Dan kita tidak boleh bersuara lebih keras daripada suara suami. Dan kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat kurang ajar. Ingat Bu, suami surga. Dan itu cara kita mencontoh Rasulullah SAW. Saya kira yang paling diamalkan, yang paling berhasil diamalkan oleh para wanita adalah apa? Dari contoh Rasul, menghormati suami. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, Anda wahai para wanita, boleh Anda rajin sholat, boleh Anda rajin ngaji, boleh Anda rajin puasa, rajin ibadah. Tapi kalau Anda belum menghormati suami, melebihi rasa hormat kalian, rasa hormat Anda kepada orang tua, Anda belum dianggap wanita salihah. Jadi wanita kalau masih lebih menghormati orang tuanya daripada suaminya, walaupun dia rajin ibadah, belum dianggap istri salihah. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Yang menyatakan itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, Ibu, kita ingin membahas tema keseimbangan sama dengan kebahagiaan. Ibu, keseimbangan adalah sesuatu atau suatu keadaan yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan itu hanya datang dari Allah. Hanya datang dari Allah. Jangan cari kebahagiaan kecuali dari Allah. Jangan pernah kita mencari kebahagiaan kecuali dari Allah. Yang kedua, kebahagiaan hakiki yaitu kebahagiaan hati. Kebahagiaan hakiki di dunia
adalah kebahagiaan hati. Dan inilah kebahagiaan yang sama dengan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan hati. Yang ketiga, kebahagiaan hati dan jiwa tidak ditentukan oleh materi. Terbukti banyak orang kaya yang belum tentu bahagia. Banyak pejabat-pejabat yang duitnya tidak terhitung, ternyata mereka belum tentu bahagia. Belum tentu bahagia. Kenapa? Karena ini memberikan penegasan, mengingatkan kita bahwa kebahagiaan hati tidak ditentukan oleh materi. Kebahagiaan hati hanya diwujudkan, dilahirkan oleh ketakwaan kepada Allah. Oleh ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasul mengatakan, ada inna taqwa hauna, at-taqwa hauna, taqwa hauna. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk dengan jari telunjuknya ke dada beliau. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Jadi yang membahagiakan hati kita hanya takwa kepada Allah Jalla wa Ala. Takwa itu keseimbangan. Takwa itulah kata lain dari Islam. Nama lain dan kata lain dari Islam. Takwa itu nama lain dari sunnah, yaitu Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Itulah takwa. Ketika takwa itu berarti sunnah, berarti Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasul dan sahabat. Coba lihat, di situ banyak sekali keseimbangan, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Boleh nggak orang dunia mulu, tapi untuk masalah akhirat diabaikan? Tidak boleh. Atau akhirat terus, sholat terus, tapi tidak ngurus keluarganya, nggak kerja. Boleh tidak? Tidak boleh. Bahkan ada sahabat yang rajin ibadah sampai kurang perhatikan keluarganya, malah Rasul salahkan. Rasulullah SAW tegur, harus imbang antara dunia dan akhirat. Baik. Orang memperhatikan jasmani saja, dandan lagi, ke salon lagi, mandi air susu, mandi madu, ya Bu ya. Kemudian di perimba, kemudian pokoknya macam-macam lah. Kemudian ibu makan yang enak, minum yang enak, tapi gak pernah mau datang ke kajian-kajian yang memberikan siraman rohani. Malas baca Quran, malas memenuhi kebutuhan batin. Apa yang terjadi jiwanya? Jiwanya gersang. Orang ini gampang stres, padahal sehat. Stres. Setiap weekend jogging, paling rajin. Olahraga terdepan. Tapi ketika ada masalah, berantem sama suami, stres. Ada masalah, lemah jiwanya. Kenapa? Karena jiwanya tidak pernah dipenuhi kebutuhan. Oke. Sekarang orang ngaji, sholat, ya, ngaji. Tapi tidak pernah perhatikan, makan apa aja lah, berbensin makan. Pokoknya lah peduli, makan yang penting enak, ya. Mau sehat tak dulu. Mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan jasmani. Tidur seenaknya, tidur malam, makan juga gak teratur. Kalau gak lapar banget gak pengen makan, sampai akhirnya kena mah. Tak bisa, harus imbang. Harus imbang. Coba bayangkan, di antara sebab orang kena diabetes apa? Karena kurang gerak. Betul nggak Bu? Karena tidak ada yang membakar gula, kadar gula yang ada dalam tubuhnya. Lihat,
Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita olahraga. Bukankah berenang itu bagian dari olahraga sunnah? Rasulullah SAW mengajarkan untuk berenang. Berenang itu olahraga terbaik. Ibu tanya dokter. Olahraga yang paling kecil resikonya berenang. Sangat baik buat jantung, sangat baik buat saraf, ya, sangat buat otot dan banyak sekali yang lain. Artinya artinya Islam juga menjaga keseimbangan, bukan cuma batin, tapi jasmani pun diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Lihat, beliau sampai misalnya menyuruh kita minum, tidak boleh minum air putih air yang panas ditiup. Ini tuh perhatian Rasulullah jasmani. Beliau tidak boleh atau melarang kita minum tidak bernafas langsung blok nggak boleh minum dengan nafas, ya, dan seterusnya. Minum Rasulullah SAW menyuruh kita jangan minum berdiri, jangan makan berdiri. Itulah perhatian Rasul terhadap apa? Jasmani, agar kita sehat. Ketika kita menjaga keseimbangan, keseimbangan itu ada pada Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Ibu coba cari tahu apa saja yang ada pada ajaran Rasul, pasti di sana ada keseimbangan. Pasti ada keseimbangan. Rasul, beliau pemimpin negara, tapi beliau tidak mengabaikan keluarga beliau. Terhadap istri beliau sangat romantis. Terhadap anak-anak beliau sangat lembut. Ketika beliau menjadi anggota masyarakat, beliau bisa menjadi tetangga yang baik, seimbang. Ada orang di rumah terus keluar masuk sampai tetangganya. Kalau ada orang lewat atau orang mencari rumah, maaf bu, ibu ini di mana ya? Rumahnya nomor sekian, di mana ya? Padahal sudah rumah, tapi dia nggak tahu namanya. Kenapa dia orang keluar masuk tidak pernah berinteraksi dengan tetangga? Apakah begitu itu? Tidak, seimbang. Urusan dalam, urusan luar, dia harus berinteraksi dengan luar. Dan itulah Islam. Islam itu agama keseimbangan. Makanya Allah Jalla wa'ala menjamin, kalau kalian menerapkan Islam dengan baik, kalian akan mengalami keseimbangan hidup. Kalau kalian mengalami keseimbangan hidup, aku akan sempurnakan nikmatku. Wa atmamtu 'alaikum nikmati. Aku akan sempurnakan nikmatku untuk kalian. Kalau sudah sempurna nikmat Allah untuk kita, sudah pasti kita bahagia. Bagaimana Ustaz? Saya bisa tahu bahwa hidup saya seimbang. Perhatikan dua indikasi atau dua penyeimbang hidup. Agar tidak berat ke kiri, berat ke kanan. Tidak ada salah satu yang lebih berat. Sama terus, seimbang terus. Allah Jalla wa'ala, Ibu ya, dalam surah Al-Fatihah berkata, jaga keseimbangan hidupmu dengan dua hal. Allah katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jaga keseimbangan hidupmu di dunia sampai ajal menjemput kita dengan ibadah dan tawakal. Dengan kita menyeimbangkan hidup ini dengan dua hal tadi, maka insya Allah segala sesuatu akan berada di tempatnya. Tidak berpindah, tidak melampaui ke wilayah yang lain. Jiwa tetap di jiwa, wilayah jasmani di jasmani, dunia, akhirat. Kapan kita bisa menjadi keseimbangan? Ketika hidup ini kita selalu imbangi dengan atau kita isi dengan ibadah dan tawakal. Ibadah dan tawakal. Ibu, itulah inti sari dari Islam. Islam itu isinya ibadah, tawakal. Apa kata Imam Qayyim rahimahullah? Fa inna ad-dina isti'anatun wa ibadatun. Fa tawakkul huwa al-isti'anah. Wal inabatu hiya al-ibadah. Agama itu, agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi itu isinya dua.
ibadah dan tawakal. Ibadah tujuan, tawakal sarana, wasilah. Ibadah tujuan, tawakal sarana. Makanya lihat, orang yang paling bersyukur adalah orang yang paling beribadah. Betul loh? Karena ibadah bukan hanya ibadah fisik. Siapa orang yang paling beribadah kepada Allah? Orang yang paling bersyukur. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang tahu diri. Kenapa kita tidak bersyukur? Karena kita sudah berani menisbatkan apapun yang ada di dunia kepada diri kita. Kalau kita menisbatkan harta ke kita, anak ke kita, usaha yang omsetnya miliar ke kita sudah boleh berani kufur. Bu, orang yang bersyukur adalah orang yang selalu mengembalikan segalanya kepada Allah. Artinya dia tidak pernah merasa miliki, bahwa apa yang ada pada dirinya itu titipan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan dia kufur? Karena dia sombong. Ketika dia berani menisbatkan apapun yang ada dalam hidupnya kepada diri dia, mulai dia kufur. Dan itulah yang membuat dia akan jauh dari ibadah Allah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, akan ada dari umatku sejumlah 70.000 orang masuk ke dalam surga, masuk tanpa hisab dan tanpa diazab langsung. Kenapa mereka harus masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab? Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasul, mereka adalah orang yang selalu bertawakal. Bu, ibadah itu syukur. Ini kan tujuan Bu ya, saya kan bilang tadi. Ibadah itu tuh tujuan, tawakal sarana. Lihat, kalau orang udah ibadah dengan dasar syukur, dengan kekuatan syukur, dia akan ibadah dan dia sudah mencapai tujuan. Kalau dia sudah bersyukur, maka dia yang paling berhak mendapatkan surga. Enggak perlu dihisab. Enggak perlu dihisab. Bahkan Allah haramkan neraka baginya. Lihat, bayangkan. Banyakkah sahabat yang dijamin surga? Padahal mereka masih hidup. Betul nggak Bu? Banyakkah sahabat yang dijamin surga oleh Rasul padahal mereka belum meninggal? Kata Rasulullah SAW, contoh bila Rasul melihat surga, kemudian beliau mendengar suara saudara Bilal, padahal Bilal masih di dunia. Lalu ketika beliau kembali ke dunia, beliau bertanya, ya Bilal, kok saya mendengar suara saudara kamu di surga? Bayangkan orang yang masih di dunia, sandalnya ada di surga. Kenapa Bilal? Bilal itu orang hitam. Bilal itu secara sosial tidak dipandang, hina di mata kita. Tapi Allah muliakan. Karena apanya? Kenapa Allah muliakan Bilal? Karena kekuatan syukurnya kepada Allah. Lihat, orang yang paling bersyukur dekat dari surga, udah nggak perlu pakai hisab, nggak perlu pakai neraka, nggak ada, langsung. Tapi apa yang membuat kita selalu bersyukur kepada Allah? Karena ini pendukung syukur. Ketika kita tidak pandai bertawakal kepada Allah, maka ibadah syukur kita akan mengalami kehancuran, akan mengalami kekacauan, sehingga kita semakin lama semakin jauh dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kesempatan kita. Ini mungkin pengajian ini tidak bisa selesai sekarang, karena waktu saya padat banget hari ini, ada 4 jadwal. Jadi saya mungkin nggak sampai tuntas, mungkin harus dilanjutkan.
Kalau mau dilanjutkan mungkin sampai sore, mau? Karena ini panjang. Sekarang saya ingin mengajak ibu sekalian membahas tentang tawakal, sarana pendukung ibadah, sarana pendukung syukur. Tapi tidak sekarang. Saya mohon maaf karena saya harus ke kajian lain, karena ini sebetulnya hari ini sangat padat sekali saya. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi pertemuan kita. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali melanjutkan kajian kita, yaitu membahas tentang sarana ibadah, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin diantara ibu-ibu, mungkin saya kembalikan acara ke moderator. Mungkin ada sesi tanya jawab. Saya ingin manfaatkan sisa waktu atau sebelum saya meninggalkan majelis Darussalam ini atau masjid Darussalam ini untuk bisa berinteraksi dengan ibu sekalian dengan bertanya jawab. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kepada ibu, barangkali ada yang bertanya secara langsung silakan, atau melalui tulisan juga silakan. Ada yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, malam sendiri, terima kasih kalau Ustaz melakukan sesuatu kebaikan atau ibadah tidak ingin kemudian. Tetapi sekarang rasanya sulit seperti itu karena semakin majunya teknologi media sosial, semua terkadang tidak sehat. Kemudian kalau kemudian sama kemudian atau apalagi sering tangan sendiri, apakah yang akan bagaimana dengan ini karena mengacu anak ini kemudian mengajak kepada terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama, Bu, sebetulnya hal tersebut atau fenomena tersebut fenomena yang bercampur aduk antara yang baik dan yang tidak baik. Mari kita urai satu persatu tentang misalnya pengajian yang di-syuting atau yang disiarkan langsung di televisi sehingga jamaahnya itu antusias untuk datang karena mungkin muncul di televisi. Pertama, marilah kita jaga keikhlasan hati kita masing-masing. Jangan pernah kita terpengaruh oleh faktor eksternal yang mengganggu kenyamanan ikhlas hati kita. Karena Allah Azza wa Jalla melihat diri kita, yaitu hati kita. Allah tidak melihat kita di televisi, Allah tidak melihat kita tenar, Allah tidak melihat kita terkenal, Allah tidak melihat kita penampilan yang bagus. Buat apa? Ibu, hidup kita tidak lama. Fokuskan diri kita dengan umur yang terbatas ini dengan sesuatu yang akan kita bawa mati. Kalau kita fokus kepada sesuatu yang tidak sejalan dengan ikhlas, akhirnya hidup kita sia-sia. Kita cuma pura-pura baik. Karena yang baik itu apa yang dianggap baik pada Allah. Yang baik itu yang dilandasi oleh ikhlas. Bu, sisa umur yang ada, Bu ya, sibukkan diri kita, fokuskan diri kita terhadap apa yang menjadi bekal akhirat. Itu aja. Segala sesuatu yang tidak sejalan dengan ikhlas tidak akan pernah bermanfaat di akhirat. Kita butuh, karena Bu, kalau di sini kita tinggal anak udah hidup sendiri masing-masing, kita di rumah sendiri, kita bisa kok masak sendiri, kamar mandi sendiri, apa sendiri. Sekarang coba, kalau kita udah dikubur, Bu, diam. Kita apa? Kita mau kembali menyelamatkan diri dari mana? Bagaimana cara kita menyelamatkan diri dari kubur, Bu? Bagaimana caranya? Kita sudah berada di alam yang berbeda dengan alam dunia. Kita sendiri. Hanya rahmat Allah yang bisa menyelamatkan kita. Orang yang paling mendapatkan rahmat Allah yang ikhlas. Kita bayangin kita nanti di alam kubur. Kita bayangin di padang mahsyar.
kita di akhirat. Apa yang menyelamatkan kita dari semua yang menyengsarakan itu, yang lebih dahsyat daripada kesengsaraan dunia? Ikhlas. Pertama, fokuskan diri kita kepada bekal akhirat. Jaga hati kita. Walaupun fenomena itu semakin menjadi yang mengikis keikhlasan kita, tidak peduli. Saya hanya fokus kepada bekal akhirat saya. Yang kedua, syaitan tidak pernah tinggal diam. Syaitan selalu berusaha melemahkan ikhlas kita. Perhatikan ibu, pelemah ikhlas apa saja. Pertama, pelemah ikhlas, riya. Suka memperlihatkan amal kepada orang lain. Kedua, sum'ah. Suka menceritakan amal kepada orang lain. Malamnya tahajud, besoknya cerita, buat malam tahajud itu enak banget, khusyuk banget, gak pernah buat tahajud seenak itu. Maksudullah apa? Cerita-cerita ke ibu-ibu temen ngapain? Ini amalan antara kita dengan Allah. Sum'ah. Kedua, bangga diri, rujuk. Pelemah ikhlas, bangga diri. Jadi bukan cuma diperlihatkan gitu, tapi banyak pelemah ikhlas yang lain yang tadi disebutkan. Riya, sum'ah, ujub, bangga diri. Yang ketiga, suka ibu, suka disanjung. Tahu ya? Yang kelima, tenar, syukur. Dia lebih suka tenar, dia lebih suka terkenal. Para jamaah, dulu sahabat Rasulullah sangat tidak suka ketenaran, karena ketenaran itu biasanya menghalangi amal, mengurangi semangat amal. Coba ibu sholat, artis sholat, diperhatikan, artis ini sholat. Coba nanti muncul TV, kalau nggak kemana-mana diperhatiin, jadi kita mau ngapa-ngapain nggak leluasa. Kalau kita nggak dikenal, orang yang kita, alhamdulillah, sholatnya enak, mau ngapa-ngapain juga. Jadi duit kita walaupun misalnya kita baca sebesar untuk sedekah, orang nggak perhatian. Tentu artis, padahal nyumbangin 1.000 dia mau artis nyumbang. Ini semua datang ke korban banjir, nih padahal cuma ngasih baju bekas. Diperhatikan dia nanti orang. Itu yang membuat dia apa? Membuat dia jadi kalau tidak kuat imannya, bisa jadi dia itu memang ada unsur sengaja untuk mengekspos amalan dia, sehingga dia semakin itu ternyata artis itu, ternyata orang itu ini ya, jiwa sosialnya tinggi ya. Jadi artinya kita kalau orang terkenal bisa jadi susah menjaga ikhlas. Ingat, yang mengangkat derajat kita, yang memuliakan kita Allah Taala, bukan manusia. Mereka tidak punya apa-apa dan memiliki segalanya Allah. Kenapa kita tidak beramal? Karena ingin mendapatkan sesuatu yang ada pada sang pemilik itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengekspos taklim, kajian-kajian di televisi atau di media massa lain. Kalau itu tujuannya untuk mengajar, mempublikasikan, memperluas dakwah, itu bagus. Karena kalau dari masjid ke masjid aja, tapi tidak diekspos, bisa jadi mereka yang di desa, yang di kampung, yang tidak ada pengajian, mereka tak bisa mendapatkan manfaat. Mereka tidak terdorong. Jadi kalau sifatnya itu memberikan motivasi, justru itu hal yang positif. Media itu ya ibarat dia yang pisau bermata dua. Bisa digunakan untuk hal yang negatif, bisa digunakan untuk hal yang positif. Nah, kita manfaatkan media ini untuk hal yang positif, untuk lebih menyebar luaskan dakwah. Kalau memang pengajian itu bagus, diisi oleh ustaz yang berbagus, yang ilmiah, yang menyampaikan Al-Quran, hadis, daripada isinya kocak, isinya ketawa dulu, gak ada ilmunya. Lah, selama ini umat dapatnya begitu, wejangan yang gak bermutu. Ya, jamaah,
Jadi banyak sekali misalnya wejangan-wejangan yang ilmiahnya kurang. Misalnya cuma ibu-ibu yang senang mungkin lihat ustadznya, lihat cara ceramahnya yang bagus, yang menarik. Tuh, ini mau dapat ilmu atau mau dengar ceramah yang menarik. Memang ceramah menarik penting, tapi yang penting ilmu, karena umat ini perlu ilmu untuk beramal. Nah, kita ambilkan majelis-majelis taklim yang isinya adalah kajian yang bermutu. Nah, kalau memang bisa, ambil selama tidak ada hal-hal yang mengurangi mengurangi kehalalan, karena banyak sekali mungkin yang jadi kendala bagi kita kalau kita masuk ke TV, ke televisi adalah misalnya iklan-iklan, Bu. Ya, kita nggak bisa menjamin iklan setelah acara kajian, di sela-sela kajian iklannya itu halal gitu. Tapi bisa koordinasi, mudah-mudahan bisa gitu. Tapi ingat, media massa itu manfaatnya luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Luar biasa dan kita remehkan. Justru kita manfaatkan media massa untuk hal yang positif. Jadi untuk kita pribadi masing-masing jaga keikhlasan. Ya Bu ya. Walaupun kita tampil atau berada di majelis yang diekspor di televisi, kita tetap jaga hati. Saya datangkan Allah. Saya datangkan Allah. Kalau perlu Bu, kalau ada kamera nyorot kita begini. Ada kamera kita begini. Jadi saya kelihatan. Yang penting kita hadir. Kadang-kadang enggak gitu. Ini kan kayak super banget gitu. Jadi kayak di Mekah Bu, lagi sa'i, lagi silaran langsung Mekah. Ini apa-apaan kita lagi sa'i begini-gini gitu. Akhirnya orang ini lagi umroh dia, lagi umroh. Jadinya kami ikhlasnya juga berkurang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang pandai menyimak Al-Quran, menyimak hadis, dan pandai mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kita dunia akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita yang terbaik di dunia di akhirat dan hidup kita di azab neraka. Saya mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Insyaallah ini jadi PR saya. Jadi apa saya simpan sampai nanti kita bertemu lagi. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, 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 Allah.